Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, hari Ahad, tanggal 20 September 2020. Saya ingin menyampaikan tausiah dengan tema setiap pemimpin harus amanah. Setiap orang harus amanah. Paling tidak ada dua istilah yang terkait dengan istilah kejujuran atau amanah itu, yaitu al-amanah dan as-sidku. Kata al-amanah secara harfiah lebih ditekankan kepada makna kejujuran. Kata as-sidku lebih ditekankan pada makna kebenaran. Jadi, al-amanatu was-sidku, kejujuran dan kebenaran. Kata amanat pada hakikatnya mengandung dua makna, dua pengertian, yaitu amanat dalam arti suatu titipan. Titipan yaitu sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada pihak lain dengan keyakinan bahwa titipan itu diyakini aman di tangan penerima amanah itu. Karena itu, seseorang yang dititipi amanah itu diyakini dapat menjaga amanah itu dengan baik sampai dikembalikannya kepada pemilik atau penitip amanah itu. Jadi amanah adalah titipan. Yang kedua, amanah itu berarti sifat dan kemampuan. Sifat dan kemampuan ini adalah suatu sifat atau kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu amanah yang diserahkan kepadanya untuk disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Seseorang yang memiliki sifat kejujuran itu disebut al-amin. Kejujuran atau amanahnya seseorang sangat berkaitan erat dengan keimanan yang ada di dalam dirinya. Kalau begitu, maka kata amanah itu berarti titipan yang diberikan kepada seseorang untuk dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian amanah dalam pengertian kedua adalah sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjaga amanah atau titipan itu. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam era modern sekarang ini, istilah amanah seringkali diartikan dengan integritas. Walaupun sebenarnya cakupannya tidak sama persis.
Integritas adalah praktek bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Integritas itu adalah sifat dan kemampuan yang dituntut kepada setiap orang dalam segala perilakunya, dalam segala tindakannya, dan dalam segala ucapannya. Itulah pengertian amanah. Sementara kata as-sidqu yang tadi kita sebutkan berarti kebenaran, berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan ikrar, berkaitan dengan pernyataan dan sikap serta tindakan seseorang yang berhubungan dengan realita yang sebenarnya. Ukuran kebenaran adalah apakah yang dikatakan, yang diikrarkan, dan diucapkan seseorang itu sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau tidak. Nah, kalau seseorang mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan realita, maka dia sudah mengucapkan yang benar. Jika seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi, maka dia telah berdusta. Seseorang yang mengucapkan sesuatu yang benar disebut as-shadiq. Yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan disebut al-kadhib, pendusta, pembohong. Kejujuran dalam bahasa Indonesia lebih dikaitkan dengan kelurusan hati, ketulusan, keikhlasan, tidak berbohong, dan tidak berbuat curang. Ini berarti bahwa kejujuran dalam pengertian bahasa Indonesia lebih dikaitkan dengan makna kata as-sidqu yang ada di dalam bahasa Arab. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pemimpin adalah seseorang yang telah menerima sebuah amanah. Kemudian harus menjalankan amanah itu dan menyampaikannya kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang dipimpinnya, yang sebelumnya telah memberikan amanah kepadanya. Sekelompok masyarakat yang telah memberikan suara kepada calon pemimpinnya berarti memberikan amanah kepadanya untuk dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setelah calon terpilih dan diangkat dalam posisi tertentu, maka ia harus bersikap amanah. Contoh lainnya, kalau ada seseorang yang diberikan surat tugas dengan surat keputusan oleh atasannya, maka surat keputusan yang diberikan kepadanya itu menunjukkan amanah yang diberikan kepadanya, dan dia harus melaksanakan amanah yang diemban kepadanya itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 58.
di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang harus menunaikan amanah yang diamanahkan kepadanya, dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Kalau seseorang memberi keputusan atas sebuah perkara, maka dia harus memutuskan perkara itu secara adil. Karena memutuskan perkara secara adil itu adalah salah satu dari ciri orang-orang yang amanah. Orang yang memutuskan perkara secara tidak adil itu wujud ketidakamaнаhan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itulah maka setiap orang harus menunaikan amanah itu. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu juga yang membatasi kita, dan kita cukupkan sekian untuk tausiah yang merupakan sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.